Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ain Ayuninati dengan NIM 24090150011 dari kelas B Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai pemahaman saya terhadap materi kutipan. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan kata kutipan. Saat membaca buku, novel, dan lain sebagainya, teman-teman pasti pernah melihat kutipan atau kalimat kutipan, bukan? Kalimat kutipan ini biasanya diawali dengan tanda baca kutip dan diakhiri dengan tanda baca kutip juga. Lalu, apa itu kutipan? Bagaimana cara menulisnya dengan benar? Untuk memahaminya, yuk kita bahas lebih lanjut. Secara umum, pengertian kutipan bisa dikatakan kalimat pinjaman dari seorang pengarang, penulis terdahulu, atau seorang tokoh terkenal yang terdapat atau dimuat dalam buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Menurut KBBI, pengertian kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari sebuah karya tulisan lain yang dijadikan tujuan ilustrasi untuk memperkuat atau memperkokoh suatu argumen yang terdapat di dalam tulisan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada fungsi kutipan. Fungsi kutipan sangat beragam dan memiliki tujuan khusus dengan inti penggunaannya adalah untuk mendukung argumentasi dalam suatu tulisan. Namun, di sini saya akan bahas dua fungsi dari kutipan, yaitu yang pertama ada sebagai penunjang fakta dan argumentasi. Kutipan digunakan untuk memberikan dukungan pada fakta dan argumentasi yang disajikan dalam tulisan. Yang kedua, yaitu sebagai tambahan penjelasan atau informasi. Kutipan juga berperan dalam memberikan penjelasan tambahan, memungkinkan untuk menjelaskan definisi suatu istilah atau konsep yang mungkin memerlukan klarifikasi. Lebih dari itu, mencantumkan sumber secara transparan juga berperan dalam mencegah plagiarisme. Beberapa manfaat kutipan dari penulisan kutipan yang perlu diketahui yaitu yang pertama ada kutipan memiliki manfaat untuk menegaskan isi uraian. Selanjutnya, kutipan bermanfaat untuk dapat membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis. Yang ketiga, kutipan dibuat untuk dapat memperlihatkan kepada pembaca mengenai materi dan teori yang digunakan oleh penulis. Yang keempat, kutipan bermanfaat untuk dapat mengkaji interpretasi penulis terhadap suatu bahan atau teori kutipan yang digunakan. Yang kelima, ada kutipan bermanfaat untuk dapat menunjukkan bagian atau aspek di dalam topik yang dibahas. Untuk jenis-jenis kutipan itu terdapat dua, yaitu ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung merupakan metode pengutipan yang menyalin teks asli tanpa melakukan perubahan. Dalam penulisan kutipan langsung, penekanan diberikan pada keteraturan dalam mencantumkan sumber, yang umumnya terletak di akhir atau awal kalimat yang dikutip setelah tanda kutip. Kutipan langsung dibagi lagi menjadi dua kategori, yakni kutipan langsung panjang dengan minimal 40 kata dan kutipan langsung pendek yang memiliki jumlah kata di bawah 40 kata. Berikut cara menulis kutipan langsung. Nah, untuk yang pertama penulisan kutipan langsung panjang. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama ada penggunaan spasi tunggal. Yang kedua, kutipan dari teks utama dan tulis secara terpisah. Yang ketiga, tidak perlu menggunakan tanda petik. Dan yang keempat, cantumkan nama pengarang, tahun terbit, dan halaman jika diperlukan. Yang terakhir, teksnya itu menjorok ke dalam. Contohnya seperti ini. Lanjut, yang kedua ada penulisan kutipan langsung pendek. Tata caranya yaitu yang pertama, sumber kutipan disatukan atau berada sejajar dengan teks. Yang kedua itu menggunakan tanda petik untuk kutipan. Dan yang terakhir itu menempatkan sumber kutipan di awal atau akhir kalimat dengan penulisan nama penulis di luar atau di dalam tanda kurung beserta tahun dan nomor halamannya. Contohnya seperti ini. Lebih jauh lagi, sebagaimana penjelasan dari Gross 1996, tidak hanya kosakata suatu bahasa yang menentukan bagaimana dan apa yang kita pikirkan dan rasakan, namun juga tata bahasanya. Lanjut, mengenai kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan teknik pengutipan yang melibatkan perubahan isi tanpa mengurangi esensi pernyataan aslinya. Ada dua teknik utama dalam kutipan tidak langsung, yakni yang pertama parafrase, yang kedua ada rangkuman. Parafrase dilakukan dengan mengganti kata tanpa mengubah makna kalimat, sementara rangkuman mengambil inti pokok dari suatu pernyataan dan menyampaikannya secara ringkas. Menggunakan teknik ini memungkinkan penyampaian informasi yang sesuai dengan konteks tanpa menghilangkan substansi dari sumber kutipan. Jadi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ada dua opsi yang bisa dipilih saat menulis kutipan tidak langsung.
Yang pertama kita bahas mengenai parafrase dulu. Parafrase yang merupakan metode untuk mengubah suatu kalimat atau paragraf tanpa kehilangan substansi atau makna dari teks asli. Dalam penggunaannya, teman-teman perlu mengganti struktur kata dan diksi tanpa mengubah esensi yang ingin disampaikan oleh si penulis. Contohnya sebagai berikut. Teks aslinya itu, mindfulness adalah memperhatikan hidup Anda di sini dan saat ini dengan kebaikan dan keingintahuan. Salesman 2014. Nah, setelah teksnya diparafrase, berubahlah menjadi menurut pemikiran Salesman 2014, dapat disimpulkan bahwa mindfulness adalah ketika seorang individu mengamati kehidupan dengan penuh kebaikan dan rasa ingin tahu pada saat ini dan di tempat ini. Lanjut, poin yang kedua yaitu merangkum isi kutipan tidak langsung. Nah, proses merangkum melibatkan pengambilan inti dari suatu teks atau pembicaraan dengan menghilangkan detail yang dianggap tidak signifikan atau tidak berdampak pada inti informasi yang diinginkan. Contohnya, pada teks aslinya itu, terdapat konsensus yang luas di antara para pendidik bahwa model perilaku kelas yang tepat dapat menjadi contoh bagi anak-anak. Rabadi dan Ray 2017. Setelah teksnya dirangkum menjadi menurut pandangan Rabadi dan Ray 2017, ada konsensus di kalangan pendidik tentang pentingnya model perilaku kelas yang tepat sebagai contoh bagi anak-anak. Mungkin cukup sekian pemaparan materi kutipan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.